Hello, Pak People. Tanpa perlu pengantar ini itu lagi, kita langsung saja membahas apa itu advokat. Hal ini kiranya penting untuk dibahas karena mungkin masih ada yang bingung atau yang bertanya-tanya, apa sih advokat itu? Misalnya nih, waktu lewat di jalan, lihat plang ada tulisan nama, lalu di bawahnya ada tulisan advokat dan konsultan hukum misalnya. Atau waktu main medsos, nonton TV, dibahas atau disebut-sebut kata advokat, tapi mungkin rekan-rekan masih belum tahu dan mengerti apa advokat itu sendiri. Baik, kita akan langsung bahas. Jika membahas tentang apa itu advokat, maka itu tidak bisa dilepaskan dengan membahas Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003 yang mengatur tentang advokat. Mungkin supaya lebih singkat, kita sebut Undang-Undang tentang advokat saja ya rekan-rekan. Nah, di dalam pasal 1 angka 1 Undang-Undang tentang advokat ini disebutkan bahwa advokat itu adalah orang yang berprofesi memberi jasa hukum baik di dalam maupun di luar pengadilan yang memenuhi persyaratan berdasarkan ketentuan undang-undang tentang advokat. Nah, dari pengertian tersebut ada beberapa hal nih atau ada beberapa kata kunci yang kiranya perlu kita garis bawahi supaya kita bisa paham apa itu advokat. Yang pertama, advokat adalah orang yang berprofesi. Jadi rekan-rekan, advokat itu adalah seseorang atau orang yang menjalankan profesi. Nah, kalau menurut KBBI, arti profesi itu adalah bidang pekerjaan yang dilandasi dengan pendidikan keahlian tertentu. Nah, kita ulangi. Profesi itu adalah bidang pekerjaan yang dilandasi pendidikan keahlian tertentu. Nah, keahlian ini bisa keterampilan, kejujuran, dan sebagainya. Lalu yang kedua, advokat itu adalah profesi seseorang yang memberikan jasa hukum. Nah, yang menjadi pertanyaannya, jasa hukum seperti apa nih yang diberikan sama advokat? Terkait jasa hukum ini, ada dijelaskan dalam Undang-Undang tentang advokat pada pasal 1 angka 2 yang menyebutkan bahwa jasa hukum itu adalah jasa yang diberikan advokat yang berupa memberi konsultasi hukum, bantuan hukum, menjalankan kuasa, mewakili, mendampingi, membela, dan melakukan tindakan hukum lain untuk kepentingan hukum klien. Nah, jadi gitu ya rekan-rekan. Jasa hukum yang diberikan oleh advokat itu ada macam-macam. Ada konsultasi hukum, ada memberikan bantuan hukum, menjalankan kuasa dari klien, mewakili klien, mendampingi kliennya, membela klien, dan melakukan tindakan hukum lain untuk kepentingan hukum klien. Nah, mungkin untuk lebih detailnya tentang macam-macam jasa hukum ini, nanti kita bahas di pembahasan selanjutnya. Makanya tetap ikut terus di channel kita. Oke, selanjutnya yang ketiga, ada kata baik di dalam maupun di luar pengadilan. Nah, itu mengartikan seorang advokat dalam memberikan jasa hukum bisa saja jasanya dipakai di dalam maupun di luar pengadilan. Nah, ini maksudnya seperti ini. Seorang advokat itu bisa memberikan jasa hukum untuk urusan hukum yang tempatnya di pengadilan, misalnya untuk sidang nih. Lalu bisa juga memberikan jasa hukum untuk urusan hukum yang tempatnya bukan di pengadilan,
atau di luar pengadilan. Misalnya dalam hal negosiasi. Kan kalau untuk negosiasi nggak perlu harus ke pengadilan. Biasanya dilakukan di tempat di mana orang-orang yang mau negosiasi itu merasa nyaman dan aman. Udah cukup. Lalu yang keempat atau yang terakhir adalah kata yang memenuhi persyaratan berdasarkan ketentuan undang-undang advokat. Maksudnya rekan-rekan, seorang advokat yang memberikan jasa hukum itu merupakan orang yang harus memenuhi persyaratan berdasarkan ketentuan undang-undang tentang advokat. Nah, apa aja sih syarat-syaratnya? Dalam pasal 2 ayat 1 dan 2 Undang-Undang tentang advokat disebutkan bahwa yang dapat diangkat sebagai advokat itu adalah sarjana yang berlatar belakang pendidikan tinggi hukum dan telah mengikuti pendidikan khusus profesi advokat yang dilaksanakan oleh organisasi advokat. Di sini yang dimaksud dengan berlatar belakang pendidikan tinggi hukum adalah lulusan dari Fakultas Hukum, Fakultas Syariah, Perguruan Tinggi Hukum Militer, dan Perguruan Tinggi Ilmu Kepolisian. Jadi, jika seseorang ingin diangkat sebagai seorang advokat, dia mesti lulus dulu kuliah S1 atau sarjana di kampus yang berlatar belakang pendidikan tinggi hukum seperti yang disebutkan tadi. Lalu, dia juga mesti ikut pendidikan khusus profesi advokat atau biasanya disingkat PKPA yang diselenggarakan oleh organisasi advokat. Oh iya rekan-rekan, mungkin perlu diperhatikan juga bahwa untuk pelaksanaan PKPA oleh organisasi advokat berdasarkan putusan MK nomor 95 tahun 2016 mengamanatkan bahwa dalam pelaksanaan PKPA tersebut organisasi advokat harus bekerja sama dengan perguruan tinggi yang fakultas hukumnya minimal terakreditasi B atau sekolah tinggi hukum yang minimal terakreditasi B. Gitu. Lalu dalam pasal 3 Undang-Undang Advokat ditentukan juga bahwa untuk dapat diangkat menjadi advokat, seseorang juga harus memenuhi syarat-syarat sebagai berikut ini. Pertama, merupakan warga negara Republik Indonesia. Yang kedua, bertempat tinggal di Indonesia. Yang dimaksud dengan bertempat tinggal di Indonesia ini adalah bahwa pada waktu seseorang diangkat sebagai advokat, orang tersebut harus bertempat tinggal di Indonesia. Persyaratan ini tidak akan mengurangi kebebasan seseorang setelah diangkat. Setelah advokat itu diangkat artinya untuk bertempat tinggal dimanapun. Kita lanjut, yang ketiga, tidak berstatus sebagai pegawai negeri atau pejabat negara. Siapa saja sih yang dimaksud sebagai pegawai negeri atau pejabat negara? Yang dimaksud dengan pegawai negeri misalnya PNS atau sekarang disebut ASN, anggota TNI dan polisi. Sedangkan kalau pejabat negara misalnya presiden, wakil presiden, lalu ketua, wakil ketua, anggota MPR, DPR, DPRD, BPK. Lalu misalnya lagi hakim di semua badan peradilan, lalu menteri atau jabatan setingkat menteri, duta besar, gubernur, wakil gubernur, bupati, wali kota, wakil bupati atau wakil wali kota. Itu yang termasuk pejabat negara. Ya. Lalu yang keempat, berusia sekurang-kurangnya 25 tahun. Syarat yang kelima, berijazah sarjana yang berlatar belakang pendidikan tinggi hukum. Ini seperti yang dijelaskan sebelumnya. Yang keenam,
lulus ujian yang diadakan oleh organisasi advokat. Nah, ini biasanya ujian ini disebut UPA atau ujian profesi advokat dan dapat diikuti setelah kita mengikuti PKPA. Lalu yang ketujuh, magang sekurang-kurangnya 2 tahun terus-menerus pada kantor advokat. Kenapa sih harus magang 2 tahun? Magang ini dimaksudkan agar calon advokat dapat memiliki pengalaman praktis yang mendukung kemampuan, keterampilan, etika dalam menjalankan profesinya. Magang dilakukan sebelum calon advokat diangkat sebagai advokat dan dilakukan di kantor advokat. Magang ini juga tidak harus dilakukan pada satu kantor yang sama terus-menerus. Namun, yang terpenting bahwa magang tersebut dilakukan secara terus-menerus dan sekurang-kurangnya 2 tahun. Oke. Dan next, yang kedelapan, tidak pernah dipidana karena melakukan tindak pidana kejahatan yang diancam dengan pidana penjara 5 tahun atau lebih. Biasanya ini dibuktikan dengan SKCK dari kepolisian atau surat keterangan tidak pernah dipidana dari pengadilan negeri. Oke, yang terakhir atau yang kesembilan, berperilaku baik, jujur, bertanggung jawab, dan mempunyai integritas yang tinggi. Nah, apabila sudah dapat memenuhi syarat-syarat tersebut, seseorang sudah dapat nih diangkat menjadi advokat, dan pengangkatannya itu akan dilakukan oleh organisasi advokat. Biasanya nanti seorang advokat akan menerima bukti pengangkatan dalam bentuk surat keputusan pengangkatan dari organisasi advokat. Apakah setelah bisa memenuhi syarat-syarat tadi, seorang advokat bisa berpraktik sebagai advokat? Jawabannya masih belum bisa. Karena sebagaimana diamanatkan pasal 4 ayat 1 Undang-Undang tentang advokat, sebelum menjalankan profesinya, seorang advokat wajib bersumpah menurut agamanya atau berjanji dengan sungguh-sungguh di sidang terbuka pengadilan tinggi di wilayah domisili hukumnya. Dan apabila sudah melakukan sumpah profesi, nanti biasanya nih seorang advokat akan menerima bukti sumpah advokat dalam bentuk berita acara sumpah atau yang biasa disingkat BAS atau BAS. Lalu biasanya juga waktu pelaksanaan pengangkatan advokat oleh organisasi advokat dan pelaksanaan sumpah profesi oleh pengadilan tinggi dilakukan dalam waktu yang tidak terpaut jauh, malah mungkin acaranya diadakan di hari yang sama. Misalnya, pagi harinya dilaksanakan acara pengangkatan advokat oleh organisasi. Lalu, habis itu selesai, akan dilanjutkan dengan pelaksanaan sumpah profesi advokat oleh pengadilan tinggi. Nah, gitu rekan-rekan. Baru nih, setelah memenuhi syarat-syarat untuk diangkat sebagaimana dijelaskan sebelumnya dan melaksanakan sumpah di pengadilan tinggi di mana ia bertempat tinggal atau berdomisili, seseorang sudah resmi bisa berpraktik sebagai seorang advokat. Kalau sudah resmi berpraktik, seorang advokat boleh loh menjalankan praktiknya dengan mengkhususkan pada bidang tertentu. Misalnya mau fokus di bidang pajak, maka nantinya yang menjadi fokus jasa hukum yang diberikan advokat tersebut akan berkaitan seputar perpajakan, begitu juga dengan bidang-bidang lain. Dan juga, apabila seseorang sudah sah dan resmi sebagai advokat, maka sesuai pasal 5 Undang-Undang tentang advokat, ia akan berstatus sebagai penegak hukum.
berstatus sebagai penegak hukum, bebas dan mandiri yang dijamin oleh hukum dan perundang-undangan. Apa sih yang dimaksud dengan advokat berstatus sebagai penegak hukum dan bebas? Jadi yang dimaksud dengan advokat berstatus sebagai penegak hukum adalah advokat sebagai salah satu perangkat dalam proses peradilan yang mempunyai kedudukan setara dengan penegak hukum lainnya dalam menegakkan hukum dan keadilan. Sedangkan yang dimaksud dengan bebas adalah advokat bebas mengeluarkan pendapat atau pernyataan dalam membela perkara yang menjadi tanggung jawabnya di dalam sidang pengadilan dengan tetap berpegang pada kode etik profesi dan perundang-undangan. Perlu juga rekan-rekan tahu, wilayah kerja seorang advokat meliputi seluruh wilayah negara Republik Indonesia. Tidak terbatas hanya satu kota atau satu kabupaten atau satu provinsi. Jadi misalnya seorang advokat berdomisili di Kalimantan Barat, ia bisa memberikan jasa hukum di Jakarta atau di daerah atau bahkan di pulau lain di seluruh Indonesia ini. Namun perlu juga diperhatikan dalam hal advokat membuka atau pindah kantor dalam suatu wilayah negara Republik Indonesia, maka advokat tersebut wajib memberitahukan kepada pengadilan negeri, organisasi advokat, dan pemerintah daerah setempat. Oke, rekan-rekan. Sekarang kita masuk dalam pembahasan terakhir di kesempatan kali ini, yakni mengenai apa sih bedanya advokat dengan pengacara, advokat dengan konsultan hukum atau penasihat hukum, kuasa hukum atau lawyer. Apa sih beda istilah-istilah ini? Nah, untuk itu kita mulai dari membahas soal pengacara terlebih dahulu. Nah, pengacara singkatnya dikenal dan dipakai sebelum berlakunya undang-undang tentang advokat. Siapa sih pengacara? Pengacara adalah orang yang menjalankan profesi untuk memberikan jasa hukum di dalam pengadilan di lingkup wilayah sesuai dengan izin praktek beracara yang dimilikinya. Lingkup kerjanya biasanya terbatas pada wilayah pengadilan tinggi tempat ia diangkat. Jika pengacara tersebut akan beracara di luar lingkup wilayah izin prakteknya, maka ia harus meminta izin terlebih dahulu ke pengadilan di mana ia akan beracara. Pengacara dulu dibedakan dengan advokat. Setelah ia memiliki pengalaman dan memenuhi persyaratan yang cukup, baru ia bisa diangkat sebagai seseorang advokat yang memiliki wilayah kerja di seluruh wilayah Republik Indonesia. Lalu yang kedua, konsultan hukum. Konsultan hukum merupakan orang yang memberikan jasa hukum berupa memberikan nasihat atau melaksanakan tugas yang bersifat konsultasi di luar pengadilan. Artinya, dalam memberikan jasa hukum di dalam pengadilan ataupun beracara di sidang, seorang konsultan hukum tidak dapat mewakili kliennya. Untuk menjadi seorang konsultan hukum juga tidak perlu memenuhi syarat khusus seperti yang barusan kita bahas. Yang terpenting ia memiliki latar belakang pendidikan atau sarjana hukum serta memiliki pengalaman mendetail atas bidang hukum tertentu. Sehingga jika ada klien yang datang konsultasi, ia dapat melakukan penelaahan hukum dan melakukan analisa yang tajam atas permasalahan hukum yang dihadapi kliennya. Konsultan hukum biasanya banyak dibutuhkan oleh perusahaan-perusahaan.
Lalu selanjutnya penasehat hukum. Istilah penasehat hukum ini intinya dominan muncul dalam konteks pengadilan atau persidangan pidana. Di antaranya diatur dalam pasal 1 ayat 13 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 81 tentang Hukum Acara Pidana atau biasa disingkat KUHAP, menyebutkan bahwa penasehat hukum adalah seorang yang memenuhi syarat yang ditentukan oleh atau berdasarkan undang-undang untuk memberi bantuan hukum baik untuk perorangan ataupun badan hukum, misalnya perusahaan. Lalu istilah penasihat hukum juga muncul dalam keputusan bersama Mahkamah Agung dan Menteri Kehakiman Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 87 tentang tata cara, pengawasan, penindakan, dan pembelaan diri penasihat hukum. Di sini disebutkan bahwa penasihat hukum adalah mereka yang memberikan bantuan atau nasihat hukum baik dengan bergabung atau tidak bergabung dalam suatu perkumpulan penasihat hukum, baik sebagai mata pencaharian atau tidak, yang disebut sebagai pengacara atau advokat dan pengacara praktek. Sehingga rekan-rekan, dulu penasihat hukum terbagi menjadi dua, yakni para pengacara advokat yang sudah diangkat oleh Menteri Kehakiman dan memperoleh izin untuk melakukan kegiatan praktek hukum di seluruh wilayah Republik Indonesia, dan para pengacara praktek yang telah mendapatkan izin dari Ketua Pengadilan Tinggi untuk melakukan praktek hukum di dalam daerah hukum pengadilan tinggi yang bersangkutan. Lalu next, kuasa hukum. Istilah kuasa hukum intinya lebih sering digunakan dalam hal pemberian jasa hukum di dalam pengadilan atau persidangan perdata. Kuasa hukum dapat diartikan bahwa seseorang itu melakukan tugasnya mendampingi atau mewakili pihak yang berperkara di pengadilan, serta hal tersebut dilakukan atas dasar kesepakatan dengan salah satu pihak sebagai klien, yang mana kuasa ini dituangkan dalam bentuk surat kuasa khusus. Lanjut, lawyer. Nah, intinya sih kalau istilah lawyer, terlepas dari makna sesungguhnya, ini merupakan istilah asing yang sering atau umum digunakan masyarakat untuk menunjuk pada seseorang yang menjalankan profesi pengacara, konsultan hukum, penasihat hukum, maupun kuasa hukum. Baik rekan-rekan, dari pembahasan sebelumnya kita udah tahu nih, sebelum berlakunya undang-undang tentang advokat, pengacara advokat maupun pengacara praktek, mereka ini juga termasuk sebagai penasihat hukum atau kuasa hukum. Nah, bisa dan mungkin juga mereka ini memberikan jasa hukum berupa menjadi konsultan hukum, dan mereka inilah yang sering disebut masyarakat dengan istilah asing sebagai lawyer. Setelah berlakunya undang-undang tentang advokat atau sekarang ini, sebenarnya tidak ada lagi perbedaan mengenai istilah pengacara praktek, advokat, konsultan hukum, kuasa hukum, dan penasehat hukum. Kesemuanya sekarang disebut dalam satu istilah, yakni advokat. Hal ini berdasarkan pasal 32 ayat 1 Undang-Undang tentang Advokat, dan sebagaimana telah kita bahas sebelumnya bahwa advokat itu adalah orang yang berprofesi memberikan jasa hukum yang meliputi memberikan konsultasi hukum, bantuan hukum, menjalankan kuasa, mewakili, mendampingi, membela, dan melakukan tindakan hukum lain untuk kepentingan hukum klien. Baik, kiranya sekian untuk pembahasan kita kali ini. Jangan lupa like dan subscribe untuk mendukung kami supaya dapat berkarya lebih baik lagi.
tunggu dan sampai jumpa di pembahasan kita selanjutnya.